teman-teman yang belum pernah dapat bansos sama sekali, bagaimanakah cara agar kalian bisa bansos untuk tahun ini pun juga masih belum terlambat. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang dulu pernah dapat bansos, tapi sekarang udah nggak cair lagi, apakah bisa kalian dapat bansos lagi? Nah, jadi teman, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, kita bahas untuk teman-teman yang belum coba bansos dan juga bisa terputus atau belum cair lagi. Kita akan infokan bagaimana sih cara buat teman-teman yang belum pernah bansos agar bisa bansos dan juga yang terputus bansosnya bisa dapat lagi. Jadi buat teman, pastikan kalian simak sampai ke video karena caranya mirip tapi berbeda. Jadi buat lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar infonya clear dan kalian tidak bingung, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman bisa mulai push supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimana update bantuan kalian sampai dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling komentar secara santun untuk berkonfirmasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like page-nya untuk dapat update terbaru seperti FB. Dan juga pun di FB kelebihannya kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, untuk menanyakan kendala bansos, nanti akan bertahap. Dan juga buat yang belum follow Instagram, bisa follow Instagram, ini ya, Aryawan Agus. Dan juga TikTok saya S2. Dan juga snack video saya ini juga ada, Aryawan Agus. Kalian bisa nanti follow di sana. Dan juga bisa DM sana, menanyakan bansos, nanti akan bertahap. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita bahas lagi untuk teman-teman ya. Jadi ada dua kategori nih. Yang pertama, teman-teman yang belum pernah dapat bansos sama sekali, bagaimanakah cara agar kalian bisa bansos untuk tahun ini pun juga masih belum terlambat. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang dulu pernah dapat bansos, tapi sekarang udah nggak cair lagi, apakah bisa kalian dapat bansos lagi? Nah, jadi teman, kita mulai dari yang pertama ya. Ini pun juga pastikan kalian simak secara utuh runtun, biar infonya clear dan tidak sepotong-sepotong seperti itu. Oke, Bang. Jadi, buat teman-teman semua ya, kalian wajib tahu ya, untuk bantuan sosial, apapun itu, bantuan PKH, BPNT, PIP, bantuan beras, itulah bantuan bersyarat. Jadi ada syarat-syarat yang perlu kalian penuhi agar kalian bisa terdata aktif dan bisa menerima bantuan ini. Nah, jadi juga syarat mutlak yang pertama, kalian harus terdata di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kemensos, itu menjadi cikal bakal awal nama kalian bisa menerima bantuan sosial. Jadi, buat teman-teman yang mau dapat bansos, itu kalian pertama harus terdata dan terdaftar di DTKS, atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun, teman-teman, tidak semua orang, atau juga KPM yang terdata di DTKS itu otomatis langsung menerima bantuan. Misal gini, dalam DTKS itu ada 30 juta data. Jadi, yang dapat bantuan mungkin hanya 20 juta saja. Jadi, yang 10 juta ini tidak dapat dulu dan masih dalam proses tunggu atau juga proses verifikasi. Jika nanti dari 20 juta data ini ada yang mungkin dianggap sudah tidak layak atau sudah sejahtera, sudah tergraduasi, nah nanti akan berkurang kuotanya, nanti akan diambil dari sisa yang belum pernah ada bansos. Jadi inilah data kayak data penerima bansos, calon bansos yang nanti akan diverifikasi lagi untuk layak sebagai penerima bantuan atau KPM. Jadi memang ini kan juga spam ya. Nah, kemudian bagaimana cara agar bisa terdaftar di DTKS, teman? Nah, ini ada dua cara ya. Jadi yang pertama, kalian bisa datang ke kantor desa, kelurahan, RT RW untuk mengajukan diri agar diusulkan untuk sebagai penerima bantuan dan terdata di DTKS. Nanti biasanya dari RT RW kelurahan, mereka melakukan musyawarah, mereka melakukan rapat, dan mereka akan menyeleksi apakah kalian dianggap layak. Jika layak, nanti akan disetujui, dibuatkan berita acara,
dan nanti akan disiapkan oleh kepala desa tinggal lurah, dan nanti akan diajukan ke dinas sosial daerah kalian untuk diverifikasi dan juga divalidasi. Jika nanti layak, proses validasinya di Dinsos, baru nanti akan dikirimkan ke pusat untuk datanya. Nah, di sini kalian sudah lolos dan termasuk ke dalam data dari TKS. Nah, nanti data inilah yang akan diolah ke Mensos dari data kalian, siapakah yang benar-benar layak, yang benar-benar terpilih, yang bisa bantuan sosial, entah bantuan PKH, BPNT, ataupun PIP juga bantuan lainnya, tergantung komponen yang ada di keluarga kalian. Jadi pastikan kakak kalian tuh terupdate dan juga datanya valid semua. Jadi KTP, jadi NIK di KTP, NIK di KK harus sama, alamat juga sesuai, dan harus semuanya tuh terbaru atau aktif. Jangan sampai datanya itu sudah tidak update, ternyata yang ini sudah pisah, atau mungkin juga sudah anaknya mungkin sudah menikah, sudah pisah kakak. Nah, ini nanti yang membuat kalian gagal terverifikasi, dia kalian tidak layak untuk menerima bantuan karena dianggap datanya tidak padan atau tidak sinkron, seperti itu. Nah, itu yang pertama, yaitu lewat perangkat desa, kelurahan, atau juga RW. Ini yang juga sudah memastikan kalian juga bisa menjalin hubungan baik dengan kepala desa, RT RW, dan juga kelurahan di desa kalian, seperti itu. Nah, lalu cara kedua teman-teman adalah dengan mendownload aplikasi Cek Bansos ya, ada di Play Store dan juga di App Store. Nanti kalian download aplikasinya, nanti kalian buat account teman-teman, jadi harus buat account. Jika punya email juga untuk bisa mendaftar di Cek ini. Dan setelah itu kalian tinggal mengisi dari diri kalian, lalu swap foto KTP, jadi ada KTP dan juga kalian swap foto untuk pastikan identitasnya valid. Nanti kalian tinggal mengajukan usulan aja. Nanti pilih usulan sanggahan, kalian pilih usulan, nanti akan diverifikasi. Nah, ini juga waktunya agak lama ya, jadi paling cepat 1 bulan, paling lama dengan 3 bulan ini baru akan ada kabar. Jadi kadang emang ada yang perlu menunggu sebulan, 2 bulan, dan cek email berkala. Jika nanti ada keterangan verifikasi berhasil dan kalian layak, artinya kalian sudah masuk ke DTKS, tapi belum tentu dapat bantuan. Nanti kalian tinggal menunggu saja, dan juga tinggal dicek berkala. Jika nanti kalian layak dan juga terdata memenuhi syarat, kalian akan bantuan sesuai dengan komponen yang ada di kalian. Seperti itu. Jadi, yang penting kalian sudah terdata di DTKS dulu, nanti tinggal menunggu verifikasi dari pihak Kemensos Pusat untuk memastikan apakah kalian layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial, seperti itu. Jadi kalian paham ya. Jadi ada 2 cara, yaitu cara manual, datang ke kantor desa atau juga kelurahan. Cara yang dengan handphone juga bisa, dengan smartphone langsung mandiri untuk bisa mengajukan. Ataupun juga dua-duanya bisa. Nanti mana duluan yang akan terverifikasi itu yang akan aktif, yang akan dijadikan dasar untuk kalian masuk ke DTKS, seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah sebelumnya pernah share bantuannya, terus sekarang nggak share lagi, ini kalian bisa melewati step untuk daftar di DTKS. Karena kalian sudah masuk ke dalam DTKS, dan tinggal kalian mengajukan sanggahan ulang. Jadi misal kemarin kalian dapat bantuan BPNT atau PKH, kalian bisa melakukan sanggahan, dan kalian verifikasi data kalian, update terbaru, jika ada perubahan data, jika nggak ada, nggak apa-apa, masukin data kalian di aplikasi Cek Bansosnya, nanti akan pilih usulan sanggahan, kalian klik sanggahannya, nanti akan diverifikasi ulang oleh Mensos. Jika nanti terbaca layak setelah sekian lama, nanti bantuannya bisa cair lagi, walaupun memang tidak pasti, tapi ini bisa jadi peluang kalian agar bisa nanti aktif lagi sebagai penerima bantuan. Ataupun juga kalian bisa menanyakan ke perangkat desa lagi, kelurahan lagi, untuk mengusulkan lagi agar bisa bantuan sosial, karena emang jika kemarin kalian mungkin terputus karena ada banyaknya aturan terbaru, contoh kalian mungkin terdata sebagai penerima bantuan prakerja sebelumnya, atau mungkin juga sempat kalian terdata sebagai penerima gaji di atas UMK UMR, tapi sekarang untuk yang prakerja udah boleh ya, tapi kalau yang gaji UMK UMR nggak boleh, yang terdata sebagai PNS, TNI Polri nggak boleh, ataupun juga pensiunan ASN pun juga nggak boleh, seperti itu. Jadi kalau memang kalian dirasa kalian tidak melanggar apapun, kalian bisa menunjukkan ulang, nanti akan diverifikasi, dan nanti ada peluang akan cair lagi bantuannya. Yang jelas, ini sifatnya tidak mutlak ya, jadi belum pasti akan dapat lagi, tapi ini bisa besar peluang kalian untuk dapat lagi bansos, ataupun juga peluang kalian untuk bisa lagi sesuai, karena ada verifikasi ulang, nanti akan dicek, jika emang layak lagi, akan dapat bantuan lagi, seperti itu. Jadi clear ya, jadi juga buat teman juga, belum terlambat, karena Kemensos infonya setiap bulan verifikasi bantuan, jadi setiap bulan memverifikasi data, jadi kalau memang kalian terdata layak aktif, mungkin saja jika beruntung bulan depan sudah aktif lagi sebagai bantuan, karena emang setiap bulan juga ada yang tergraduasi atau dianggap nggak layak oleh Kemensos, jadi akan diambil dari data yang sebelumnya yang dianggap nggak layak, akhirnya bisa ada bantuan lagi, seperti itu. Jadi sekian dari saya, jadi buat yang suka, please can like, comment, dan juga share info ini, dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!